Dalilnya seperti disebutkan oleh Ibnu Al-Jazri rahimahullah, ahlu tajwid dan ahli qiraah, dia masuk kepada huruf khussa, dagtin, qidh. Khussa, kha, sad. Dagtin, da, gha, ta. Qidh, qaf dan dha. Maka itulah huruf-huruf al-mufakhamah. Dan cek di sini yang kita baca tadi apa? So, maka masuk kepada khussa, maka sad dari huruf al-mufakhamah, khussa. Maka di sini kita baca yas, yas. Maka sad juga di sini dia dalam keadaan sakinah. Dan jika kita ingin mengetahui sifat al-huruf dan makharijul huruf, bagaimana caranya? Dengan mensukunkannya. Seperti ingin mengetahui makhraj ba, disukunkan. Ba, bi, bu, ab. Berarti makhrajnya syafatul lisan. Dan begitu pun semuanya. Dan di sini kesempatan so dalam keadaan sakinah. Berarti dia akan diketahui makhraj dan sifat hurufnya. Maka kalimat yas, so-nya sakinah, la yas, maka bagaimana makhraj sad kalau begitu? Maka makhraj sad barakallahu fikum dia adalah dari tarful lisan, so, si, su, as, dengan ma fauqa as-sanaya as-sufla. Ini as-sanaya as-sufla. Maka sad adalah tarful lisan, ujung lisan, bertemu dengan as-sanaya as-sufla di sini menjadi so, si, su, as, as. La yas, atrof lisan dengan usul as-sanaya as-sufla. So, si, su, as. Maka selesai dari makharijul huruf. Kemudian apa sifatul huruf? Dan sifatul huruf barakallahu fikum, suatu huruf itu mempunyai sifat yang membedakan dengan huruf-huruf yang lain. Bisa jadi makhrajnya sama, atroful lisan, tetapi makhrajnya yang sama tetapi sifatnya yang berbeda. Dan ini yang bisa menjadikan pembeda dalam pembacaan. Maka sad sifatnya adalah pertama dia al-hams. Dan yang kedua dia adalah ar-rakhawah. Dan yang ketiga dia adalah al-isti'la. Maka apa itu hams? Hams adalah di ilmi tajwid dan di ilmi qiraah, al-hams adalah jarayan an-nafs inda nutq ala hadal harf, yakni keluarnya nafas di saat makhraj itu disukunkan, menunjukkan bahwa huruf ini adalah huruf yang lemah. Karena tidak bisa memenjarakan nafas sehingga keluar. Maka lihat sekarang so, si, su, as. So, si, su, as. Ada s, keluar. Itulah yang dinamakan dengan hams. Maka hams ini bagaimana cara mengetahuinya? Dia adalah huruf tertentu. Seperti disebutkan oleh Ibnu Al-Jazari, fahathahu sahsun sakata. Fahathaha sahsun syaha sod syakho sod sakata. Sin, kaf dan ta. Maka sod masuk di sini. Sahsun sakata. Maka sod karena dia masuk di sini maka hukumnya hams. Maka di saat kita membacanya ada keluar dari udara. Maka kita baca layas, layas. Maka untuk lebih memperjelas sifatul huruf dengan mengetahui didduhu, mengetahui lawannya. Karena contradiction adalah suatu penyebab kita mengetahui hakikat.
Kita bisa mengetahui kebaikan karena ada keburukan. Dan kita bisa mengetahui hakikat kegelapan karena ada terang. Dan kita bisa mengetahui fulan maco dan tampan karena ada yang wajahnya pas-pasan dan tidak maco. Jadi si fulan bisa diketahui tampan dan maco karena ada yang tidak maco. Maka begitupun di sini hams diketahui dengan sifat lawannya. Apa itu jahar? Dan sifat jahar adalah kebalikannya. Ada mujaroyan an-nafas. Tidak boleh ada nafas yang keluar. Dan untuk sifat jahar ini lawannya dari sod tadi yang sifatnya hams, keluar suara, kita berikan contoh. Dan ini paling banyak huruf yang jahar daripada huruf yang hams. Yang jahar contohnya yang telah kita lewati di ayat fa'angdartukum kemarin. Maka nun di sini sifatnya apa? Jahar. Maka lihat nun berbeda dengan so. Di saat kita menyebutkan makhraj nun disukunkan, dipenjara, habs, ditahan, tidak keluar makhraj nun ini dari udara ataupun nafas. Maka kita contohkan naninu, sukunkan sekarang an. Apakah ada keluar suara? Tidak. An. Maka nun di sini dinamakan sifatul jahar, tidak ada udara yang keluar. Naninu an. Kembali kepada sod. Tadi sod hams, ada kebocoran, ada nafas yang keluar. So, si, su, as. Maka itulah bedanya. Sehingga kita di saat membaca nun sakinah seperti ayat fa'ang dartukum, maka nun di sini dalam keadaan tidak boleh keluar udara. Fa'ang ataupun naninu an, tidak aneh, tidak seperti sod sekarang. Adapun sod la yas, ada keluar udara. Yas. Selain dari sifat, selesai dari sifat sod, dari sifat al-hams, ada kebocoran udara. Juga ada yang kedua sifat rokhawah. Dan sifat rokhawah adalah sifat kebocoran juga, menunjukkan lemahnya harf ini. Dia tidak bisa memenjara suara. Kalau tadi hams tidak bisa memenjara nafas keluar. Seperti kaf, seperti ta, hams juga. Untuk gambarannya tidak bisa kita penjara, misalnya ta. Tatitu at. Makanya tadi kita atau kemarin kita membaca surat tabat ada keluar, ataupun furijat ataupun rufi'at keluar, maka ini hams. Begitupun sod sama, yas. Dan begitupun sod keluar selain dari nafas dan juga suara. Maka termasuk sod ini dari kekhususannya as-safir, mengeluarkan suara desis. Diistilahkan oleh ilmu tajwid as-safir. Maka yas, ada yas. Maka berbeda dengan sifat tadi jahar seperti nun, seperti teman-temannya dari huruf-huruf yang lain, maka tidak ada. Maka di sini masuk sifat yang kedua ar-rokhawah. Apa itu ar-rokhawah? Ar-rokhawah adalah suatu huruf yang menjadi kebocoran padanya keluar suara di saat disukunkan. Maka sod di sini so, si, su, as, ada kebocoran suara as. Maka inilah sifat rokhawah. Dan sifat rokhawah memberikan waktu tenggang beberapa detik sehingga tidak cepat-cepat. Maka bacaan yang benar la yaslaha. La yas, ada waktu di saat disukunkan. Itulah sifat rokhawah. Maka makna lughah Arabiyah tarakha ya ikhwah, tarakha maknanya relax, tunggu sejenak. Begitupun di sini rokhawah, dia sasi suas dalam keadaan ada panjang waktu, sehingga salah jika membaca huruf-huruf rokhawah dengan cepat. Maka contoh yang salah la yaslaha, la yaslaha itu salah.
Yang benar ada rokhawah waktu. La yaslaha, la yaslaha. Maka ini gambaran sifat ar-rokhawah. Dan lawannya, agar kita lebih detail mengetahui hakikat apa rokhawah, lihat kepada lawannya. Seperti gelap, lawannya terang, sehingga kita mengetahui, oh gelap itu seperti itu. Karena terang sifatnya contradiction. Begitupun sifat ar-rokhawah. Maka sifat ar-rokhawah lawannya apa? Syiddah. Dan lawan dari syiddah ini contohnya huruf apa? Disebutkan oleh Ibnu Al-Jazari, ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Maka diantaranya hamzah, ajid, dan jim, dan dal. Maka huruf-huruf ini syiddah. Maknanya tidak boleh keluar suara di saat disifatkan, di saat disukunkan. Contoh kita ambil, for example, ajid saja. Kita tinggalkan qatin, bakat. Lihat bagaimana syiddah di sini berbeda dengan shad yang rokhawah. Hamzah kita sukunkan. A, I, U, A. Tidak ada seperti shad tadi. A, au a, la. Tapi A. Begitupun tadi ajid, jim. Jaji, ju, ad. Tidak ada ad. Ada keluar suara atau ada ad. Seperti shad tadi. As. Begitupun dal. Dadi, du, ad. Adapun sifat qalqalah dal ini ada nantinya turun menjadi de. Itu tidak masuk kepada permasalahan hams ataupun permasalahan rokhawah. Maka itulah sifat shad. Dia adalah sifat yang lemah, keluar suara, dinamakan sifat hams, seperti so, si, su, as, keluar suara. Dan juga rokhawah keluar suara, dan juga hams keluar nafas. So, si, su, as. Maka inilah dari shad. Maka di saat kita baca juga dalam keadaan mufakhamah, yas, yas. Kemudian selesai dari sifat shad, kita masuk kepada lam. Yaslaha. Maka lam masuk kepada huruf yang muraqqaqah. Huruf yang biasa, yang flat, yang datar. Laha. Dan alif, alif mengikuti yang sebelumnya. Lamnya muraqqaqah berarti alif muraqqaqah. Dan dari ilmu tajwid, laha, maka la mempunyai hukum mad tabi'i atau mad asli, karena dia alif sakinah sebelumnya fathah. Yasla, maka harokatan panjangnya. Ha, begitupun ha. Ha dari huruf muraqqaqah, maka dia pun dibaca dengan mudah. Dan alif yang setelahnya pun muraqqaqah, dan dia juga mad tabi'i karena alif sakinah qablahu fathah. Yaslaha. La yaslaha illa. Adapun hamzah maka huruf muraqqaqah juga, dan lam illa, lam yang musyaddadah di sini juga muraqqaqah, dan alif illa, alif sakinah sebelumnya lam fathah, maka mad tabi'i, dua harokat. Illa, illal ashqa, maka kalimat al ashqa ada hamzah. Lalu kenapa tidak dibaca illal ashqa? Hamzahnya mana? Asalnya al ashqa. Hamzah di sini dinamakan hamzatul wasl, hilang di saat disambung. Maka kita menyambungnya di sini. La yaslaha, ha disambung dengan al ashqa, maka hilang hamzahnya karena hamzatul wasl, dia hilang di saat disambung dan dia disebutkan di saat berdiri sendiri. Maka di saat disambung la yaslaha illal, maka illa al ashqa-nya hilang karena bersambung dengan illal. Namun jika dia berdiri sendiri, al ashqa dipanjang, disebutkan alif dari hamzah waslnya. Al ashqa karena dia hamzatul wasl, dibaca di saat berkesendirian dan jatuh sukut di saat disambung dengan yang lainnya. Illal ashqa, lam di sini dibaca maka dinamakan dengan alif lam al-qamariyah, atau lam rojehnya bukan alif lam tapi lam saja al-qamariyah karena alifnya hamzah wasl.
illal, maka dibaca lamnya karena al-qamariyah, illal ashqa, maka hamzah juga muraqqaqah dan sya ash juga muraqqaqah. Dan di sini ash dalam keadaan sukun, maka sama kita akan membahasnya di sini dalam keadaan makhrajnya dan sifatnya. Maka bagaimana sifat sya dan bagaimana makhraj sya? Sya, shi, shu, ash. Maka sya makhrajnya adalah wastul lisan. Dia adalah pertengahan dari lisan. Sya, shi, shu, ash. Dengan al-hanak al-a'la. Sya, shi, shu, ash. Maka ini makhraj dari sya. Adapun sifatnya, maka sifat sya adalah sama seperti shad. Apa itu? Al-hams, ada kebocoran nafas, dan juga rokhawah, ada kebocoran suara. Namun bedanya shad masuk kepada